Hari ini kita akan mempelajari perbedaan dari SQL ya, dan NoSQL. Kalau kita lihat di sini, ini adalah karakteristik database yang sebetulnya selama ini sudah Anda pelajari ya. Jadi SQL di sini mengacu kepada satu database yang tidak hanya struktur query-nya saja sudah Anda pelajari ya, tapi Anda juga mempelajari ada beberapa tipe dari database ya, baik itu yang relasional murni atau yang relasionalnya Anda bawa di dalam program. Ya, di sini Anda bisa pakai dua engine, yaitu MySQL ya dan juga InnoDB, di mana sebelumnya sudah saya jelaskan perbedaannya. Ya, jadi salah satunya untuk MySQL di sini dia lebih menyorot ya, artinya kalau Anda punya database yang berbentuk relation itu akan betul-betul dijaga ya, sehingga di sini bisa dilakukan berbagai macam jenis search seperti fully search ya, sedangkan di InnoDB tidak ya, ini default yang biasanya Anda install kalau pakai XAMPP. Anda bisa memilih di antara dua jenis database ini ya, jadi yang relasinya betul-betul Anda perhatikan atau yang relasinya hanya sekedar di situ nanti dipakai secara logik di dalam proses join-nya. Kemudian di sini di SQL kita bisa melakukan store, update, delete ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan di situ ada konsep relational database management system ya, di mana kalau kita lihat di dalam konsep big data yang sudah pernah kita lihat kemarin, bahwa relational database management system ini termasuk data yang structured, karena di situ kita bisa melihat dengan jelas tipe dari database-nya ya. Dan kita juga bisa melakukan ekstraksi lagi dari data struktur tersebut. Kita bisa analisis lagi secara lebih mendalam ya, menggunakan cara-cara statistik ya dan sebagainya. Kemudian beberapa database ya di sini dalam kaitannya SQL itu didukung oleh banyak platform gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa data yaitu disimpan dalam format yang strict. Artinya di sini ketika Anda merubah relasi ya, Anda harus merubah keseluruhan dari program ya, tidak bisa kalau relasi itu dirubah, form Anda itu tidak mengikuti perubahannya, jadi harus dirubah semuanya. Dan diharapkan sampai akhir ya, bentuk dari database ini tidak berubah ya, karena bisa dibayangkan kita menambah satu kolom aja di satu aplikasi itu kita mengganti keseluruhan formnya ya, atau form-form lain yang berkaitan ya, sehingga di sini bentuknya strict. Kemudian data ya di sini akan didistribusikan di beberapa multiple tables ya, yang dikoneksikan dengan relation ya. Anda sudah paham kemarin ada primary, ada foreign key ya. Di situ Anda bisa masukkan struktur tabel mana ya, tabel intinya yang mana ya, terus tabel turunannya yang mana, atau tabel transaksionalnya yang mana. Ya, sehingga di situ Anda sebetulnya sudah memahami SQL database ini secara keseluruhan. Kemudian untuk masalah strict schema ya, jadi di sini data disimpan ya sebagai record di dalam tabel ya. Di dalam tabel ada beberapa kolom ya yang menunjukkan field yang akan kita simpan. Kemudian juga di sini strukturnya jelas ya, sejumlah field ya di sini didefinisikan ya, di mana data di situ akan bentuknya ya, bentuknya di sini adalah berupa tabel ya, dan mana data yang di situ tidak menggunakan struktur tabel ya. Jadi di sini struktur adalah merupakan sesuatu yang bisa di-define ya, tergantung dari namanya, dari list sejumlah field-nya atau data type-nya seperti apa. Kita tidak bisa menambahkan ya record, di mana di sini kita tidak sesuai dengan skema yang sudah kita sepakati. Ya, bila kita tambah field ya di sini kita harus pakai ya tabel mana yang harus kita masukkan field-nya di situ, atau kita mungkin missing some field ya. Jadi di situ kita harus mengerti ya penggunaan field itu di tabel cocoknya ada di sebelah mana, atau field ini ya
ketika kita miss gitu ya, nanti, cara melakukan query dan sebagainya, bisa salah. Kemudian kalau kita lihat, secara grafik, ya ini lebih enak. Jadi di atas struktur ini, ya pertama ada tables, kemudian di dalam tables itu ada columns, ya. Kemudian, columns yang terbentuk, ya di situ ketika sudah diisi data, dia menjadi record, ya. Kalau dilihat di sini, ya misalnya tables-nya namanya product, ya, fields-nya ada ID, name, price, description. Kemudian, record-nya, ya di sini ID 1 yaitu name-nya chair, price-nya $120 ya, terus kemudian description-nya adalah chair yang bisa kita gunakan, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi di sini kalau dilihat memang, strukturnya, sudah jelas, seperti itu, ya artinya Anda bisa punya beberapa tabel yang lain, karena di sini primary key yang dipakai adalah ID. Mungkin kalau Anda punya tabel, ini tabel harga gitu ya, jadi kalau Anda punya tabel transaksi ya Anda bisa masukkan di situ, misalnya ini ID transaksi, kemudian di sini karena harus ada ID barangnya, di sini kan ID. Nah, ID barang di sini akan sama dengan ID yang ada di tabel yang kita punya. Jadi strukturnya strict, ya, Anda harus mengerti penggunaan tabel itu seperti apa ya di dalam karakteristik kita menyimpan datanya. Dan di situ ada juga, relation, ya karena tabel-tabel itu dihubungkan dengan relation, kita bisa split data kita menjadi beberapa tabel ya untuk menghindari duplication. Anda sudah pelajari itu di bagian normalisasi. Kemudian misalnya kita punya user, product, order, tapi di sini, setiap tabel tidak hanya hold datanya itu, ya karena mungkin ada data-data lain yang berrelasi, ya ada data yang disimpan sebagai field yang mungkin digunakan secara bersamaan antara beberapa tabel. Dan di sini ya ada clear structures gitu ya. Kita bisa memiliki satu, keuntungan di sini, ya. Jadi di sini kita tidak akan mess up ya dengan datanya. Kita tidak perlu pusing terjadi kesalahan data. Kalau terjadi kesalahan data, yaitu hanya terjadi karena user-nya kurang baik ya dalam memasukkan datanya, atau kurang baik di dalam mengorganisir datanya. Jadi dia pernah memasukkan data, tapi seolah-olah karena datanya tidak ketemu, dicari, ya dia masukkan sebagai data yang baru. Kemudian, di dalam satu tabel, ya di sini kita bisa memiliki, eee, correct one ya, di setiap, list yang kita punyai di situ, ya. Di mana di sini ada beberapa case ya, jadi kita kadang menjalankan, itu ya, ketika data di sini tidak di-manage dalam satu tabel, ya kadang itu mempunyai duplikasi ya, seperti yang sudah pernah saya ceritakan ya sebelumnya. Jadi kemungkinan duplikasi di antara beberapa tabel itu mungkin terjadi sama programmer yang malas ya dalam melakukan relation, atau yang tidak bisa melakukan join dengan sesuatu pengertian yang kompleks di dalam join-nya. Ya, pernah saya tunjukkan kemarin beberapa query join yang cukup panjang, cukup melelahkan. Kita harus melakukan analisis dulu baru bisa membuat query dengan baik. Nah, di sini misalnya tadi kita bisa lihat ada user kita, produk kita, kemudian ini tabel transaksi kita ya di orders, ini order transaction-nya. Kemudian, di situ ada user ID ya untuk menghubungkan dengan user, dan juga ada product ID kan dengan produknya. Ya ini ada satu tabel relation. Dan di NoSQL ya, apa itu NoSQL ya? Ya NoSQL itu bukan di ya bukan SQL. Jadi di sini keterangan ya, not. Strukturnya itu bisa Anda bawa ke SQL ya, strukturnya saja, tapi bentuk, relasi dan konsep tabelnya memang ya. Jadi, NoSQL di sini ya memang, menganut ada beberapa konsep, yaitu no schema,
juga no relation. Ya, jadi Anda bisa dengan bebas seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Artinya di situ Anda bisa membuat skema sesuka hati Anda. Artinya di dalam skema itu maksudnya tidak ada satu tabel yang di sini ya perlu diikat dengan satu aturan yang ketat ya dengan tabel yang lain. Kemudian ya di sini bagaimana kita bisa menggabungkan NoSQL dikenal dengan collection. Gimana teknik kita menggabungkan collection? Itu nanti yang kita pelajari. Ya, kemudian struktur data kita ini disimpan dalam collection. Collection itu secara harfiah hampir sama dengan tables tapi fungsinya berbeda. Ya, record ya sekarang dikenal dengan dokumen. Ya, tadi kalau table istilahnya collection, record istilahnya dokumen. Dan di sini tidak hanya name saja ya, tapi ada core difference yang perlu kita perhatikan. Jika kita simpan ya data dalam satu struktur yang berbeda ya dalam satu collection, ya kita tidak bisa melakukan ini di dalam SQL. Jadi akan kita tunjukkan apa yang dimaksud dengan data dengan yang berbeda tersebut. Ya, sehingga di sini setiap table itu bisa memiliki ya clear skema sendiri-sendiri. Dan kalau kita lihat ini misalnya di NoSQL database, misalnya kita punya database shop, dan di situ ada collection dari user ya dan ada collection dari order. Ini seperti tablesnya. Kalau kita lihat ini user, ya, dari user ada namanya, ada age-nya. Ya, sedangkan di sisi lain ada yang tidak punya first name, ya cuma di bagian name, terserah. Jadi kolom di dalam satu dokumen itu tidak harus lagi mempunyai jumlah field yang sama. Itu salah satu ciri khasnya. Artinya kalau orang itu ya tidak punya tidak punya satu keterangan ya atau satu field, atau di sini tidak bisa Anda lihat sebagai entitas ya. Jadi artinya setiap user ini mempunyai satu properties yang unik ya, bisa dibedakan dengan user yang lain ya, dan itu tidak masalah ya. Ya kalau di table mungkin kita isi null dan sebagainya, tapi di sini tidak ada aturan. Ya artinya kalau keterangan properties itu tidak diisi ya sudah, berarti tidak bisa kita find nanti di dalam fungsi dari NoSQL-nya. Dan juga di sini ada order. Nah, cara kita menyimpan dokumen bisa berbagai macam ya. Artinya di sini relasi tadi mau Anda simpan ya di dalam dokumen user atau mau Anda simpan di dalam dokumen order itu sah-sah saja. Ya, Anda bisa beri ID di sini. Dan nanti untuk melakukan join tidak terlalu strict gitu ya. Ya, Anda pengen cari apa di bagian order, dan Anda pengen cari apa di bagian Anda cari field yang serupa. Ya, kemudian untuk dicari apakah ada match-nya ya di situ. Kemudian dokumen di sini lebih terlihat seperti JSON data ya, sehingga kita tidak perlu khawatir tentang skema yang kita pakai. Dan di sini kita tempatkan data kita ya dalam satu collection sama. Dan di situ ada beberapa bagian ya. Kalau kita sebut sebagai tabel transaksi, ini misalnya kita punya beberapa orders ya di sini. Dan di sini kita akan menyimpan order dokumen itu di dalam order collection. Dan bisa jadi di sini name yang ada ya tadi database customer yang kita punyai itu bisa ada yang masuk ke orders, tidak ada yang masuk ke orders ya. Jadi ini bebas, Anda mau sakutkan database order itu masuk ke dalam customer ya, atau sebaliknya data customer yang ada di order. Kalau di relation kita perlu berpikir dulu ya tabel masternya yang
Nah gitu. Jadi turunan yang kemudian, di situ kita, di sini akan memiliki satu dokumen, ya di mana di situ merupakan satu hal yang cukup, ya kita miliki. Kita tidak perlu join multiple table, ya kita bisa pakai konsep pencocokkan tadi, Anda ingin cari field apa yang mempunyai properties apa, field lain apa yang mempunyai properties apa. Kemudian, NoSQL database di sini, tidak mengenal konsep, join, ya. Kemudian, di situ kita bisa melakukannya secara manual, ya kita bisa retrieve, foreign ID, kita search, kita samakan collection-nya, ya dengan collection yang ada di, collection lain gitu ya. Jadi misalnya kita cari foreign ID di collection A itu apa, kita cari di collection B, ya bisa jadi seperti itu. Tapi di sini tidak ada satu flow yang perlu kita terapkan ya secara detail. Kemudian, di sini ya pasti kita mempunyai duplicate data ya di beberapa collection yang kita punyai, ya sehingga di situ, collection ya di sini adalah bagian ya dari data yang dimana kita bisa mencari sesuatu di dalamnya. Ya ini misalnya tadi, kita tunjukkan untuk tabel order ya misalnya seperti tabel order di sini bisa memiliki itu ya sesuai dengan yang ada di collection. Jadi sebetulnya nanti ketika Anda ingin mencari order dengan user ID 1, ya kita tinggal cari aja db.orders T. Ya, misalnya di situ ada user dalam array-nya, ya, terus titik lagi ID sama dengan 1. Ya cukup, ya kita bisa lakukan seperti ini tanpa kita perlu join ke user yang kita miliki di sini. Nah, mungkin kalau Anda lihat ya, di sini di bagian user itu tidak ada max. Nah, ini tidak ada max kan, atau tidak ada manu ya. Jadi, di situ nanti kita bisa cari ya di users, dengan ya tadi melakukan collection searching tersendiri ya di bagian user. Ya kita cari aja sama ya db.users.id sama dengan 1. Nah, kita mau ambil field apa di situ. Ya, jadi tidak perlu relasi gitu. Jadi kalau Anda tidak perlu mendapatkan max, ya tidak perlu Anda lakukan fungsi ini. Ya cukup ini aja. Ya bisa Anda lihat bahwa struktur yang Anda simpan di orders ini kadang bisa jadi dia lebih sederhana, tapi memang duplikat sih ya. Dua-duanya ini kan sebetulnya ada di tabel orders dan di tabel users. Jadi seperti itu ya. Dan kemudian, untuk beberapa kasus tertentu ya meskipun jarang ya. Ya di order seharusnya punya user ya. Tapi bisa kita temukan nanti collection yang memang di sini aneh ya, saya tidak tahu, apakah, bisa juga terjadi orders mungkin, karena harus dikeluarkan ya dari inventory ya dan sebagainya. Jadi di sini dia tidak punya orders gitu ya. Bisa jadi seperti itu atau ya saya tidak tahu kasus detailnya seperti apa, tapi bisa juga terjadi hal-hal, seperti itu. Jadi ya bisa jadi ketika save dari datanya itu error ya, bagian ID-nya tidak bisa dideteksi, itu bisa jadi. Tapi ya mungkin ada kejadian-kejadian transaksi yang mungkin di luar transaksi normalnya. Jadi misalnya tadi ya, mengeluarkan barang ya misalnya atau mengembalikan barang ya. Harusnya kalau mengembalikan barang sih tetap ada user terdahulunya, terus kemudian di sini minus mungkin ya. Di segi price-nya minus, di segi quantity-nya minus mungkin. Kemudian, di sini di NoSQL database ya ada konsep, data duplication yang memang terlihat ya kalau kita belum terbiasa mungkin agak terganggu ya, apalagi Anda sudah terbiasa menormalisasi. Ya kemudian, di situ kita bisa memperkenalkan ya bahwa ada satu kesalahan yang bisa terjadi ya ketika kita tidak mengupdate semua collection yang kita punyai. Ya nanti ada data-data yang
tidak nyambung gitu ya. Artinya karena kita lupa mengupdate collection kita, bisa jadi collection itu yang tadinya ya bisa kita cari dengan 2 fungsi, bisa jadi tidak bisa kita cari lagi karena relasinya ada yang miss dengan satu kolom yang tidak bisa kita temui lagi nanti. Kemudian di situ ya kita bisa memastikan ya bahwa data ya di situ diupdate ya di semua collection ya, di program strukturnya harus jelas ya, ketika kita mengupdate beberapa collection ya harus konsisten ya di situ, tidak boleh ada yang ketinggalan. Kemudian huge advantage-nya ya di sini kita tidak perlu bekerja dengan kompleks join statement ya, karena kemarin sudah kita jelaskan bahwa query join itu akan memakan memori yang cukup banyak gitu ya. Kemudian di bagian data di sini ya akan disimpan ya di struktur yang kita inginkan. Jadi kalau tidak ada field-nya, tidak ada kolomnya, kita tidak perlu pusing ya mencari harus dimasukkan data apa nih, tabelnya kok datanya tidak lengkap. Ya biarkan aja seperti itu ya. Dan di sini ada juga data ya tidak berubah ya dalam ukuran yang besar dalam satu waktu ya. Jadi ini kasus yang lebih tepat gitu ya. Jadi kalau datanya kita lihat dia terus berubah dalam waktu tertentu, dia mengecek beberapa relasi ya, mengecek beberapa tabel yang lain ya, maka NoSQL ini desain programnya harus lebih strict ya, terutama dalam memperhatikan koleksi-koleksi apa saja yang harus di-update ya, sehingga memang kurang cocok kalau data itu terjadi perubahan yang signifikan dalam satu waktu, berubah terus. Tapi kalau kita cuma insert terus ya, jadi biasanya MongoDB atau NoSQL ini kan dipakai di data gitu ya, pokoknya kita mengumpulkan data sejumlah besar gitu ya, kita mau misalnya streaming lah, nanti kita coba streaming ya, contoh dari streaming database itu seperti apa. Yang penting di sini ada record ya dari data yang masuk terus-menerus tanpa update yang terlalu besar. Kemudian di sini keuntungannya lagi adalah vertical dan horizontal scaling ya. Jadi ada satu konsep yang penting ya di sini yang perlu kita lihat di database, yaitu scaling. Ya, bagaimana kita bisa melakukan scaling di database tersebut ya, sehingga di sini kita bisa melihat ya berapa rate request yang kita lakukan di database ya, kemarin sudah saya jelaskan secara garis besar ya. Kalau read-nya banyak, apa yang harus Anda lakukan? Kalau write-nya banyak, apa yang harus Anda lakukan? Ya, kemudian di sini ya bagaimana kita akan bekerja dengan data yang kita miliki ya, seberapa banyak data itu kita modifikasi ya, kita gunakan untuk perhitungan dan sebagainya ya, kita harus jelas ya di situ. Kemudian di sini dalam term scaling ya ada dua, vertical dan horizontal. Itu ya vertical scaling ya, di sini kita secara sederhana meningkatkan ya power dari database server, tambah CPU ya, tambah memori. Kalau database Anda nanti diproses pakai GPU ya, tambah GPU ya, ini artinya tambah resource lah. Kemudian juga ada horizontal scaling ya, jadi di sini ya secara sederhana bisa kita lihat ya, kita di satu sisi ya kita punya server yang ditambahkan dan juga ada distributed database ya. Kemudian di sini kita masih bekerja dengan satu database tapi ada banyak server ya. Kalau vertical scaling kapasitasnya yang ditingkatkan, kalau horizontal scaling ya poolnya yang diperbanyak. Nah, kemarin kita sudah melihat beberapa contoh ya dari clustering, dari mirroring ya, kemudian ada juga bagian-bagian tertentu kita bisa melihat teknik sharding ya, ini dalam hal melakukan scaling. Dan sekali lagi scaling ini nanti kita juga akan memperhatikan ya jenis dari ya, mungkin kalau Anda sudah berbicara mengenai database, artinya layer application itu harus Anda pisah dengan layer database.
Mana untuk layer database kadang kita menggunakan hard disk yang terpisah ya. Ada satu sistem yaitu network storage area yang bisa Anda persiapkan ya, dalam kerangka di sini kita menggabungkan ya beberapa hard disk itu menjadi satu sistem, menjadi satu shared pool ya yang bisa kita akses tiap saat, dan kapabilitas I/O-nya itu kita gabungkan dari masing-masing hard disk ya, sehingga di sini kita punya satu mesin yang seolah-olah hard disknya banyak, itu menjadi satu cluster. Ya memang beda sistemnya dengan clustering ya. Artinya kalau clustering kita kemarin shared resource ya, kita punya banyak CPU. Di situ kita pinjam ya alokasi hard disknya dari CPU 1, terus kemudian kita pinjam lagi alokasi hard disk dari CPU 2, kita gabungkan. Tapi kalau di sini khusus ya, kita menggabungkan banyak hard disk, kemudian kita terapkan satu teori antrian ya di dalam mengakses shared resource kita ya. Jadi mana yang bisa kita lakukan ya, read, terus saya baca di sini ya, saya read di sini, saya baca di sini ya, dalam satu proses antrian yang panjang. Kemudian dari scaling ya, di sini adalah bagaimana ya berhubungan dengan data itu akan disimpan. Ya, di situ ada related table dan juga ada unrelated collections. Ya, jadi SQL database ya biasanya sih paling gampang di vertical scaling. Ya, horizontal jadi Anda harus berpikir ya teknik sharding-nya itu caranya gimana supaya setiap lokasi, misalnya kita pisah servernya, atau setiap transaksi dengan ID yang unik ya di belakangnya, mungkin angkanya 01 kita masukkan ke server 1 ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, horizontal scaling ini ya tadi sebetulnya adalah solusi yang lebih possible ya kalau kita punya SQL database. Kenapa? Karena sifat dari collection itu tadi immutable, artinya Anda mau buat collection dengan tipe apapun ya, struktur dalam dokumen yang kita miliki bisa beda-beda antara satu collection dengan collection yang lain. Ya, mungkin nanti yang repot adalah ketika tadi ya kita melakukan join, kita lupa kita punya collection apa saja. Kemudian di dalam collection itu strukturnya juga sebetulnya tidak terlalu baik ya, artinya ya tetap kita harus memperhatikan struktur yang baik juga meskipun tipe-tipe dari dokumen dan juga collection yang kita miliki kadang bisa beda banget gitu ya. Tapi kita harus memperhatikan juga, artinya jangan sampai kita asal-asalan juga untuk mengisi collection dan dokumen yang kita miliki. Ya, ini ada satu konsep kemarin sudah dijelaskan yaitu sharding. Ya, kemudian di sini ada beberapa restriction ya dalam melakukan sharding ya, karena berbicara mengenai source code-nya. Source code-nya harus Anda kembangkan sedemikian rupa untuk mendeteksi tadi ya location, geotagging dan sebagainya. Dan NoSQL database ya di situ secara natif akan mensupport ini ya, sehingga di sini akan lebih mudah untuk kita melakukan splitting database kita ya. Jadi kalau kita perlu mempertimbangkan adanya tadi ya horizontal scaling ya, di sini kita perlu mempertimbangkan SQL, tapi NoSQL ini sekali lagi Anda bisa melihat ya, artinya di situ data seperti apa yang dimasukkan, apakah data yang banyak masuk sekaligus tanpa dicek lagi, tidak perlu diupdate setiap saat. Nah, itu Anda bisa mempertimbangkan NoSQL. Tapi kalau sebaliknya data transaksional ya biasanya masih pakai SQL gitu ya. Jadi kalau mau peer to peer ya, atau mau apple to apple ya, no clear winner ya di antara SQL dan NoSQL. Ya, sehingga di sini kita harus melihat masing-masing solusi ya di dalam satu skenario yang lebih cocok yang mana. Kadang Anda bisa pakai SQL, kadang Anda bisa pakai NoSQL, dan fase-fase mana dalam ekstraksi data itu perlu Anda perhatikan ya. Anda di node awal untuk mengumpulkan data atau Anda sudah di node akhir untuk membuat model ya, di situ artinya tipe-tipe data ini akan penting ya, dan Anda harus mengerti karakteristiknya supaya tadi kita tidak salah ya dalam
menentukan karakteristik aplikasi kita seperti apa, yang cocok database-nya seperti apa. Advantage-nya ya di sini untuk SQL ya tentu saja skemanya clearly ya, data integrity bisa dipastikan. Kemudian relasi ya bisa kita gunakan untuk melakukan join, tidak ada duplicates. Dan di NoSQL ya skemanya jadi skema bayangan ya. Kita bisa mengadjust ya store data di setiap poin, dan di sini dikenalkan sebagai field yang baru. Dan data di store ya di sini dengan format aplikasi yang kita inginkan ya, jadi kita tinggal baca aja ya. Kalau di situ array-nya kosong ya tinggal kita lewati aja, kita skip aja, kita bisa deteksi array-array di dalam array collection yang kita punya itu ada array apa saja. Ini akan mempercepat fetching ya. Kemudian di situ ada vertical dan horizontal scaling ya, terutama di horizontal scaling ini akan lebih dilihat ya sebagai satu solusi. Jadi sekali lagi, mana yang lebih besar, read atau write-nya? Bisa advantage ya di sini SQL ya untuk fleksibilitas ya kurang fleksibel ya, artinya tadi sudah Anda lihat kemampuan dari NoSQL ya, sehingga di situ data skema ya di sini perlu ditempatkan di planning dengan advance ya supaya data itu bisa masuk dengan baik ya. Dan relation di sini bisa very complex query yang kita miliki ya, kemarin sudah saya tunjukkan a lot of join yang tentu di situ akan memakan memori yang sangat besar ya ketika kita harus mengakses report ini secara bersama-sama. Biasanya sih complex query dipakai di report ya. Dan horizontal scaling di situ cukup berat karena kita harus mempertimbangkan ya beberapa sisi tadi yang sudah kita lihat ya. Paling gampang vertical scaling ya. Ya atau solusi yang juga lebih mudah ya, Anda bisa pakai load balancing. Tapi dalam load balancing database sekali lagi Anda harus memperhatikan data itu nanti memang yang asli itu disimpan di mana, bergabung di klaster sebelah mana ya, atau bisa diakses seperti apa kalau misalnya nanti terjadi failover. Ya itu penting ya, ketika ada banyak skenario kasus-kasus tertentu Anda harus perhatikan data itu nanti ketersediaannya seperti apa ya, sehingga kadang di sini kita mengalami keterbatasan dari grow limit ya, meskipun tipe-tipe data yang kita miliki sekarang kita upload ya semuanya di cloud system ya, sudah pakai network akses yang bisa kita gunakan untuk hard disk dan sebagainya ya, jadi kita punya satu server PAM untuk hard disk ya, sehingga di situ memang ya dalam bentuk grow ini kita harus memperhatikan lagi nanti environment cloud apa yang kita pakai gitu ya. Kalau tidak mau pusing ya kita tinggal pakai cloud-cloud yang modern, artinya di situ untuk grow-nya nanti mereka yang mengatur ya, harus menambah berapa CPU dan sebagainya. Dan kalau NoSQL meningkatkan flexibility ya, kita tidak perlu memikirkan secara berat-berat ya, bagaimana kalau datanya tidak bisa diintegrasi dengan baik, nantinya itu masalah integrasi belakangan aja selama objeknya bisa kita akses gitu ya. Kemudian duplicate data ya, di sini kita harus mengupdate multiple collection dan dokumen ya, jadi ketika data change ya tidak hanya satu record di dalam satu tabel yang harus kita manage, tapi ada beberapa collection ya, ingat itu. Ya, jadi untuk base fit-nya gimana? Ya, jadi kalau kita punya data transaksional yang dimana di situ datanya berelasi, ya terus kemudian penggunaannya di setiap transaksi itu dalam satu part-part kecil yang ya di situ bisa kita bagi-bagi. Ya, kemudian di situ ada change yang sering terjadi, ya update data. Ya, gunakanlah SQL. Ya. Terus skemanya itu jelas, ya terus kemudian datanya itu tidak berubah ya dari satu waktu ke waktu yang lain, strukturnya tidak berubah ya, gunakan SQL biasa. Dan kapan NoSQL itu paling bagus ya,
Jadi, di sini kita bisa melihat data requirement ya dari data tersebut, itu adalah dari subjek yang belum kita ketahui, yang perubahannya sangat cepat ya, dari strukturnya itu ada yang komplit, ada yang tidak komplit ya, dari perkembangannya itu tambah field-field barunya juga kadang banyak sekali. Ya, terus kemudian di sini, kita membutuhkan high throughput gitu ya. Artinya di situ dia membaca ya dalam sejumlah, data yang besar, tapi datanya tidak sering berubah ya. Ya berubah struktur sama berubah data itu beda ya. Yang tadi ya saya bahas antara berubah struktur sama berubah data gitu ya. Jadi kalau di sini datanya berubah ya, you want change your data. Kemudian, di sini you don't need to update a dozen of documents, itu akan lebih cocok pakai NoSQL. Nah, ketika update dozens of document, Anda lebih baik pakai ya bisa Anda bawa ke big data analysis ya. Artinya Anda bisa punya tools-tools seperti Spark ya untuk, analisis itu beda kerangkanya, ya artinya kalau update di sini dalam artian menggabungkan dan sebagainya, untuk analisis ya Anda pakai big data tools. Dan di situ kita membutuhkan untuk scaling database kita secara horizontal, ya artinya di sini kita akan menambahkan banyak, server-server baru, ya kita tingkatkan berapa kali servernya, karena ada read dan write ya, yang di situ cukup banyak. Nah, di situ bisa kita terapkan NoSQL ini. Saya rasa itu ya. Kemudian, saya akan menunjukkan satu praktek yang cukup, menarik di MongoDB. Di sini kita bisa melakukan streaming ya. Jadi kalau yang belum tahu streaming itu apa, streaming bisa macam-macam ya. Mungkin yang sudah Anda kenal sehari-hari ya streaming video ya, tapi dalam kaitannya di sini dengan database ya kita streaming data. Artinya di sini, percobaan yang akan saya lakukan itu dalam kerangka, di sini saya ingin ya supaya setiap kita melakukan insert atau setiap kita melakukan update, itu hasil insert-nya apa, hasil update-nya apa, itu bisa saya telaah, bisa saya kirim ke API yang lain, bisa saya kirim ke fungsi di program yang lain. Ya jadi, contohnya seperti ini. Ini di server penelitian kakak kelas Anda ya. Kalau Anda mau melanjutkan bisa. Ya jadi di sini kita punya satu server VPS, ya akan saya gambarkan skemanya secara sederhana di sini. Jadi di sini kita punya satu server VPS ya. Kemudian, di satu sisi ya kita punya juga, satu server yang sudah kita beli, ya memang ini dari rencana penelitian awal harganya sekitar 10 juta, ya ini server lokal kita. Ya di sini kita mencoba, menggiring data itu dari HP. Artinya di sini saya punya HP, ya HP itu akan mengirim data GPS. Ya isinya, ya gampangnya paling gampang latitude, longitude. Nah, di sini kita ambil ya data GPS dari HP sehingga di sini alamat VPS-nya itu publik ya. Bisa diakses, dari luar. Yang ini private. Nah, jadi di sini HP itu akan mengirim masing-masing data GPS-nya ya ke server ini. Ya, kemarin kalau teman-teman penasaran pengen tahu aplikasinya apa, ini pakai Tahu. Nah, kemudian ini, thread-nya itu bisa diterima di server ya pakai PHP, tapi dia harus menambahkan satu engine yaitu Memcached untuk mengatur antrian ya. Bisa dibayangkan kalau semua HP ini mengirim data terus secara terus-menerus ya melalui streaming, itu akan butuh antrian untuk bisa memastikan ya setiap data itu bisa masuk dengan baik. Nah, kemudian di PHP sama Memcached ini terhubung sama
Mongo. Mongo itu salah satu NoSQL database ya. Nah, di dalam Mongo ini itu akan ada satu skema yaitu replikasi. Jadi kita punya satu skema master ya, kemudian kita punya satu skema yang direplicate dari master ya. Jadi seolah-olah nanti ketika saya memasukkan data latitude atau longitude itu dari master akan mengcopy ya ke replicate-nya. Ya, jadi di sini ada beberapa perintah yang perlu teman-teman jalankan. Ya, perintah ini dalam kerangka tadi ya mengaktifkan replikasi data dari si MongoDB-nya. Ya, MongoDB itu berjalan di port 27017 defaultnya. Jadi ketika kita melakukan replicate itu kita bisa mempunyai beberapa collection ya. Tadi yang berjalan di port yang berbeda-beda kita bisa mempunyai duplicate collection. Ya, kita tidak tahu kita insert dengan cara yang seperti apa. Tapi yang kita desain di sini adalah supaya tadi ya, dalam artian kita bisa memonitor database apa yang di-insert ya dari server yang ada di VPS, kemudian kita capture di server lokal ya. Dan kita definisikan DB path-nya, ya ini lokasi di Linux kalau under Linux, atau lokasi di Windows ya kalau under Windows. Dan kita definisikan beberapa parameter, ini belum saya coba ya, kalau saya hilangkan apakah masih jalan. Seharusnya masih berjalan, ini hanya beberapa parameter ya, artinya files yang kita definisikan untuk pencobaan ini ya kecil aja. Dan ini yang perlu kita atur ya, kita membuat replikanya ya, komennya pakai ini main replika set ya, kita beri nama replikanya misalnya Mongo replika. Dan di sini ya syaratnya ketika Anda punya server VPS dan kemudian database Anda itu pengen diakses dari komputer lokal Anda ya, dengan syarat komputer lokal Anda ada koneksi internet sih. Ya, Anda bisa melakukan binding IP kalau untuk versi 4 IP-nya ya di 0.0.0.0 supaya service yang di binding di 0.0.0.0 itu berjalan di setiap interface yang kita miliki di server. Ya, kalau teman-teman paham dengan interface yang ada di Linux ya atau di Windows, kalau kita fconfig artinya kalau saya bind IP itu ke 0.0.0.0 itu nanti servisnya akan jalan di setiap interface yang kita miliki. Ya, kadang di sini ada beberapa interface ETH0, ETH1, ETH0 mungkin yang publiknya atau interface yang terhubung di WAN-nya. ETH1 mungkin yang terhubung di jaringan private-nya. Ya, jadi kalau kita buat ke 0.0.0.0, servisnya berjalan di setiap IP yang kita miliki di masing-masing interface. Dan syarat kedua, ya di sini kita setelah itu jalankan Mongo-nya, ya bisa pakai parameter port seperti ini. Kalau portnya tidak diganti, tinggal diketik aja Mongo. Ya, jadi ini kita buka Mongo-nya. Nah, ketika Mongo-nya di situ sudah dibuka, karena di sini sudah saya replika ya, jadi posisi ini sudah saya replika. Ini akan sekarang mengacu ya ke nama replika yang sudah kita buat. Tapi kalau belum direplika ya tulisannya Mongo aja. Ya, kemudian ini cara membuat inisiasi dari replikanya. Ya, jadi di sini kita tangkap tadi ID yang sudah kita buat ya di replika set ini. Kemudian membersnya kita daftarkan, kita beri ID 0 ya, port mana kita jalankan tadi Mongo-nya. Jadi Mongo itu bisa berjalan di beberapa port ya. Jadi di sini kita tangkap port default-nya. Ya, ini kalau sudah diinisiasi nanti tulisannya akan berubah menjadi Mongo replika terus .2 primary. Ya, di sini Anda bisa memasukkan komen-komen yang sama ya seperti di MySQL gitu ya. Dalam hal ini Anda bisa show ya beberapa database yang Anda miliki ya di situ ya, ada admin, config, lokal gitu ya. Terus kemudian di situ Anda bisa buat ya database-database yang baru ya. Anda bisa menggunakan cheat sheet ya dari MongoDB.
Kita bisa cari di Google ya, ODB cheat sheet, jadi perintahnya seperti apa saja, terus kemudian di situ ya cara kita menggunakan, database, di situ seperti apa ya. Kemudian, di situ kita bisa, show database, kemudian bisa show collection ya. Kemarin, dalam hal ini saya membuat satu, database yang namanya test gitu ya, untuk testing, purpose ya di situ. Ya, misalnya di sini ya kita menggunakan database test ya sebagai database yang baru, kita langsung aja use ya di situ. Dan kita bisa menambahkan isinya. Di sini saya pakai sistem, saya membuat variabel dulu namanya docs, kemudian sama dengan kotak ya, terus kurung kurawal, saya masukkan field-nya ya, itu ada tiker, ini saya ikuti aja, D2. Ya, ini Anda bisa memasukkan field yang lain juga sih, ini sebagai contoh dulu ya. Price, titik 2, ya kalau angka tidak perlu petik double ya di situ, masukkan aja langsung. Kemudian kalau sudah, kurung kurawal, kalau ada yang lain, koma, kurung kurawal lagi, ya kalau tidak ada yang lain, cukup kotak, terus kemudian titik koma, kemudian kita masukkan ke dalam DB Tox ya, Tox, insert, variabel yang sudah kita masukkan yaitu docs. Nah di sini bisa kita lihat inserted-nya 1 ya, kemudian di situ bisa kita cek DB Tox find. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bahwa collection ya, yang akan kita masukkan sudah masuk. Ya, jadi sebetulnya langkah-langkahnya hampir sama dengan di MySQL ya, tapi di sini untuk proses query-nya lebih kepada object oriented. Ya, bisa Anda lihat, di situ contohnya. Sehingga memang, database Mongo ini akan sangat cocok dengan Node.js ya, sebagai salah satu terminologi pemrograman web, modern. Jadi artinya di sini, ya ini tutorialnya bisa Anda baca ya, nanti saya berikan linknya. Dan di sini kita harus membuat dulu ya project untuk, Node.js-nya, di mana di sini kita pakai Node.js harus diinstal dulu exe-nya, dan kita masuk di satu folder ya. Jadi di situ kita bisa siapkan ya folder-folder tertentu ya, kita bisa mekadir ya di situ. Misalnya saya buat, folder Mongo project gitu ya. Dan di situ, saya masuk ke Mongo project, dan di situ saya npm, ini syaratnya harus diinstal dulu ya. Ini untuk membuat, foldernya itu ya di sini sudah ready ya dengan file Node.js ya, artinya di situ library-library dasar akan saya masukkan ya. Nah, setelah itu kita install library MongoDB-nya, pakai prosedur save aja ya supaya tidak mengganggu library yang lain. Atau Anda bisa langsung saja npm install MongoDB ya seperti itu. Nah, maka di sini dicek dulu ya apakah library tersebut safe, tidak ada halangan. Kalau diinstal dengan library yang lain, ya kalau sudah, di situ kita bisa install. Oke ya, kalau sudah terinstall ini ada plus ya MongoDB. Nah kemudian tadi, file yang sudah kita buat source code-nya nanti akan saya share, bisa Anda download. Ya jadi ada file index.js yang perlu dibuat di dalam situ. Tapi ini sudah modifikasi, ya jadi tinggal saya copy aja. Ya, saya sudah pernah membuatnya, saya copy aja ke dalam folder, Mongo project tadi yang barusan saya buat. Ya, di sini. Kemudian, di situ, bisa saya jalankan, ya kalau Anda mau meneliti source code-nya, ini bisa saya bukakan untuk Anda. Ya, karena ini bukan pelajaran web programming gitu ya, tapi tidak masalah. Jadi ini bahasa Node.js, ya sebetulnya JavaScript sih ya. Engine di dalamnya, jadi engine yang ada di browser itu dipindah ya ke
server kita sendiri, ya. Jadi seolah-olah kita punya server side dari CS Script yang bisa kita eksekusi langsung dari command prompt, ya seperti kita mengeksekusi Python. Ya, jadi di sini yang perlu Anda persiapkan, yaitu adalah tadi library-nya, MongoDB client-nya yang sudah Anda install sebelumnya. Terus kemudian ini library, ya bisa dibilang library bawaan ya dari Node.js, yaitu assert untuk mengecek, ya nanti untuk, membantu melakukan monitoring ya. Kemudian di sini Anda persiapkan satu variabel namanya pipeline. Kemudian di sini ada beberapa, query yang ada di Node.js, bisa Anda cek di cheat sheet-nya, ya itu ada parameter-parameter yang bisa Anda pakai, salah satunya match, ya ini bisa Anda cari, di sini. Jadi ketika kita memakai, parameter bawaan dari Node.js itu bisa kita gunakan ya untuk beberapa hal, ya dalam hal ini kita melakukan matching. Kemudian, di sini apa yang kita match ya, apa yang kita cari, ya kita punya satu full dokumen, ya jadi cara, di sini kita mendeteksi, library dari MongoDB yang tadi sudah kita pakai itu membaca hasil koneksi dengan, MongoDB-nya, ya itu pakai full dokumen, nanti bisa Anda lihat sih di JSON array-nya, ya. Terus kemudian tadi kita memasukkan field price, ya. Price ini akan kita seleksi, jadi price itu kita pakai parameter GTE, ya. GTE itu juga ada di sini tadi, ya ini GTE greater than equals. Ya, jadi kalau harganya di atas 250 itu nanti akan muncul di klien kita ya. Dalam hal ini nanti akan muncul di server lokal kita ya atau di laptop kita sekarang posisinya karena saya sedang tidak memegang, server lokalnya ya. Jadi di sini ada Node.js. Nah, di sini ketika tadi fungsi watcher itu Anda aktifkan ya, jadi di sini ada fungsi watch. Ya, maka data ini ya tadi begitu dikirim ke Mongo ya, ada insert, itu akan masuk ya, akan masuk ke Node.js-nya secara terus-menerus. Jadi Anda bisa mengirim tadi hasil latitude dan longitude ini ya melalui Node.js ke program Anda yang lain. Ya ini saya sebut aja program yang lain. Atau di situ Anda bisa pakai API ya. Jadi latitude dan longitude ini saya kirim ke API program saya yang lain. Ya dalam hal ini ya nanti akan saya kirimkan di Levi server ya. Levi server itu adalah REST interface untuk Spark. Ya kalau Anda penasaran nanti silahkan ya bisa dieksplorasi lebih lanjut. Tapi kita sekarang terbatas ke sini dulu ya. Jadi hasil dari query ya ini nanti akan saya masukkan dari server lokal ke program yang lain ya. Saya masukkan ke program yang lain. Jadi di sini ya saya desain dulu ya database URL saya ya. Alamatnya seperti ini MongoDB, ini alamat VPS saya. Ini portnya. Ya jadi sebetulnya Anda bisa mencoba sendiri ya. Artinya kalau Anda punya source code ini ya tapi, di sini Anda bisa melakukan insert-insert gitu ya menggunakan aplikasi yang ada di HP nanti. Ya kalau Anda cuma aktifkan program ini ya Anda pasif ya. Jadi nanti yang tetap men-trigger, datanya itu masuk ya dari HP tadi ya ketika di-insert di, VPS kita ya. Kemudian, di sini saya butuh, log aja ya. Jadi di sini saya memasukkan library untuk file system. Kita bisa menyimpan hasilnya ya nanti di dalam file text. Jadi apa yang saya lakukan, saya cukup mengkoneksikan ya tadi Mongo client, library saya ya dengan parameter database URL-nya di mana ya dalam, Mongo yang baru ya di sini, Node.js yang baru ya itu perlu memasukkan parameter ini. Kemudian ini salah satu fungsi yang nanti kita gunakan ya di dalam asynchronous itu nanti akan banyak dibahas. Kalau Anda ambil pemrograman web, nanti ini akan dibahas dalam asynchronous teknologi. Jadi koneksi ini akan menunggu dulu ya sampai koneksi bisa terbentuk dengan server. Ya baru di sini kita membuka jalur, untuk klien ya. Jadi klien di sini bisa membaca database apa yang tadi akan kita,
monitor ya, misalnya database test ya. Terus kita tentukan collection-nya di mana ya, collection-nya di sini adalah stocks ya tadi yang sudah kita insert. Kemudian di sini kita membuat stream ya. Jadi, apa yang kita lakukan untuk membuat stream, cukup collection.watch ya, cukup sederhana. Terus kemudian hasilnya nanti akan masuk ke pipeline ya, sehingga di sini ketika ada perubahan di stream yang kita miliki ya, jadi ini ada beberapa fungsi di JavaScript ya, misalnya untuk on change ya, kalau Anda sudah pernah menggunakan JavaScript ada beberapa interaksi yang bisa dideteksi ya, artinya di situ Anda bisa mendeteksi on click ya, atau di situ ada beberapa interaksi di layar yang bisa Anda lakukan. Ya, dalam hal ini aplikasi praktisnya adalah bagaimana kita bisa membuat seperti chatting server ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan. Jadi seolah-olah ya di server VPS kita ini saya sedang ngetik satu perintah, kemudian di sisi klien nanti akan diterima perintahnya apa atau hasil chatnya apa. Dan ini akan saya keluarkan di dalam log ya di klien kita. Kemudian nanti akan saya masukkan hasil recordnya, iya ini database sederhana aja pakai TXT gitu ya. Kalau Anda mau lempar ke database yang lain atau Anda mau lempar ke aplikasi, ini tinggal Anda ganti aja dengan CURL ya. CURL itu bisa mengakses file-file API atau file-file web ya, di situ bisa Anda akses menggunakan metode POST atau GET. Ya, kalau yang di sini ini hanya untuk fungsi testing aja. Ya, ini bisa kita coba, kita bisa jalankan ya dengan node coba.js. Nah, memang tampilannya putih aja karena belum ada database insert yang kita lakukan. Tapi kalau sudah ada database insert yang bisa kita lakukan, ya cara nginsertnya tadi gimana? Ya cara nginsertnya tadi bisa kita masukkan. Ini supaya cepat aja, saya memasukkan contoh yang ada di sini ya. Caranya sama sih sebetulnya ya. Terus kemudian di sini saya paste. Ada kendala koneksi. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, nanti, ketika di-insert, nah ini ada salah karena tadi copy paste ketiknya ya, harap diperhatikan. Nah, ini inserted 1, nah maka di bagian klien, nah di sini ya muncul ya. Jadi database apa yang kita masukkan ya, datanya masuk 280, tikernya AAPL. Nah, coba kita masukkan data yang kedua. Ya, seolah-olah saya seperti mengirim setting gitu ya. Jadi saya kirim di sini, ya saya terima di sebelah sini. Nah ini, agak lama, jadi bisa Anda bayangkan nanti kalau sangat banyak proses, chatting yang masuk, ya bisa dibayangkan seperti apa prosesnya. Ini bisa saya masukkan di sini banyak data streaming ya. Nah itu ya, Anda bisa lihat ada data 300 yang banyak masuk ya. Di seolah-olah nanti proses, pengiriman latitude longitude ini seperti ini, ya bisa Anda lihat, buffering-nya di situ, ya dia akan menerima data yang baru, terus-menerus. Ya saya bedakan misalnya di situ saya masukkan 10 ya, nah di situ akan masuk secara terus-menerus. Ini bisa saya lempar ke database saya yang lain atau aplikasi saya yang lain, ya. Cukup menarik ya, ini bisa Anda gunakan juga untuk real time dashboard ya, kalau Anda punya dashboard IoT dan sebagainya, ya ini bisa Anda gunakan untuk mengupdate atau mengappend ya. Jadi Node.js ini bisa digunakan karena fungsinya JavaScript ya. Nah, jadi di situ kalau Anda punya server-server HTML, ya di situ Anda bisa append satu komponen yang baru ya di HTML Anda. Ya, tapi, syaratnya memang JavaScript-nya ini lebih baik ditanam di sisi aplikasi gitu ya. Tapi kalau di sisi server seperti ini fungsinya lebih ke back-end ya. Jadi bagaimana bisa mengirim data dari satu node yang tadinya, di situ kita tidak punya datanya ya ke node yang lain.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa menambah, pengetahuan Anda ya, sehingga di sini Anda punya satu semangat yang baru dalam ya, di sini mencoba ya berbagai hal sebetulnya. Ada banyak aplikasi yang sebetulnya belum Anda eksplorasi. Ya, terima kasih atas perhatiannya.